Halo sobat semua, gimana nih kabarnya? Semoga hari kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya. Balik lagi di Senu Channel bareng aku Fani. Kali ini aku bakal nge-recap alur cerita film berjudul The Violence Action yang dirilis pada tahun 2022. Film ini juga dibintangi oleh mantan idol yaitu Karena Hashimoto dan Yuri Ota yang merupakan member AKB48. Menceritakan tentang gadis imut dan polos bernama Kei. Kei adalah siswi SMA yang rajin belajar dan baik hati, namun tidak ada yang menyangka kalau gadis ini memiliki rahasia yang sangat kelam. Selain siswi yang rajin, Kei juga merupakan pembunuh bayaran alias assassin paling kejam di Tokyo. Dia hampir tidak pernah gagal dalam menyelesaikan misi walaupun lawannya sekelas Yakuza. Kira-kira sehebat apa ya dia? Penasaran? So nggak perlu berlama-lama lagi, siapkan mata telinga, simetriskan posisi, dan inilah The Violence Action. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang gadis imut dan polos bernama Kei. Malam itu dia pergi ke warung remang-remang untuk melayani para pria hidung belang. Namun ketika sudah sampai di sana, ternyata tidak ada yang memesannya. Orang itu kemudian mengusir Kei begitu saja, dan akhirnya Kei terpaksa mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Ia adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat brutal. Omatase shimashita. Pururun Tennen Musume Tokkyū-bin no Kei desu. Di balik keimutannya, gadis ini memiliki monster yang sangat mengerikan. Malam itu, Kei diminta menyelamatkan salah seorang model yang disekap oleh seorang Yakuza. Dan tentu saja, Kei harus menghabisi semua saksi mata yang berpotensi menggagalkan misinya itu. Dan bagaikan ninja, Kei berhasil menghabisi semua orang di sana dalam sekejap. Setelah berhasil keluar dari tempat itu, Kei langsung mengantarkan gadis yang disekap kepada manajernya. Di sisi lain ada seorang Zura, si jambul ayam yang sedang asyik melihat-lihat majalah dewasa. Namun tak lama setelah itu, Kei muncul dan menyuruh Zura untuk segera mengemudikan mobilnya. Di sini kita tahu kalau Zura adalah sopir yang biasa mengantarkan Kei dalam setiap misi pembunuhan. Zura adalah pribadi yang kocak dan banyak bicara. Terkadang Kei menyukainya, tapi tak jarang juga si jambul ayam ini membuat Kei merasa terganggu. Namun meskipun begitu, Zura adalah sosok yang bisa diandalkan dalam hal permohonan. Di perjalanan pulang malam itu, Kei tampak berbinar-binar ketika membicarakan tentang cita-cita. Gadis yang masih sekolah ini bercita-cita menjadi seorang akuntan ketika sudah besar nanti. Keesokan harinya, Kei kembali bersekolah dan ketika sedang belajar, ia terlihat seperti anak sekolahan biasa. Dia juga bukan tipe gadis pemurung yang kuper dan tidak punya teman. Di sekolah itu, Kei memiliki teman baik bernama Rika. Dia juga memiliki pengagum rahasia yang bernama Watanabe. Dia adalah jamet asal Tokyo, dan seperti remaja pada umumnya, Kei juga suka menonton dan membaca cerita hentai. Namun hari itu ada dua jamet yang merebut komik hentai miliknya dan milik Rika. Watanabe yang melihat itu pun berusaha membela, tapi bukannya terlihat keren, dia malah terpeleset dan jatuh. Sepulangnya dari sekolah, Kei lupa membawa recehan untuk membayar bus. Namun, tiba-tiba ada pria ganteng yang membayarkan ongkos pulang Kei, dan pria ganteng itu adalah Terano. Baik Kei maupun Terano tampak jatuh cinta pada pandangan pertama. Sementara si jamet Watanabe hanya bisa menggalau di pojokan. 1000円でじゃあ足りない分は今度見かけた時で。ありがとうございます。 Setelah
Setelah itu, Kei langsung pergi ke sebuah warung ramen yang sangat sepi. Warung itu adalah markas organisasi pembunuh yang menaunginya. Di sana sudah ada bos ramen cantik yang kita sebut saja Mbak Iem. Selain itu, juga ada Zura dan seorang preman yang tergeletak di lantai. Ketika mereka sedang membicarakan pria di lantai itu, tiba-tiba Watanabe masuk ke dalam warung. Semuanya pun terkejut, namun untungnya Watanabe cukup blow on untuk ditipu. Mereka mengatakan kalau pria di lantai itu sedang mabok. Watanabe pun percaya begitu saja. Setelah itu Mbak Iem membuatkan Kei dan Watanabe masing-masing semangkuk ramen. Namun ramen buatan Mbak Iem ternyata rasanya seperti kentut kuda. Watanabe pun langsung trauma, tapi Kei memintanya menghabiskan ramen itu agar tidak mubazir. Watanabe pun menuruti perkataan Kei karena dia menyukainya. Namun ketika Watanabe sedang membaca, tiba-tiba ternyata alasan Kei menunjuk Watanabe hingga pingsan adalah karena bapak-bapak yang pingsan tadi bangun dan menyandera Zura. Kei pun segera bertindak untuk menolong sopirnya itu. Kemudian, Watanabe sadar dan terkejut melihat gadis yang disukainya melompat ke sana kemari seperti Sakura. Namun bukannya takut, Watanabe malah semakin kagum kepada Kei. Dia bahkan membantunya dengan memberikan pisau kepada Kei dan bapak-bapak itu pun tewas di tempat. Dan ketika masalah sudah beres, Zura bertanya kepada Iem tentang nasib si Jamet. Watanabe kemudian menawarkan diri untuk bekerja di warung itu karena dia sedang butuh pekerjaan. Iem dan Kei pun terheran-heran dengan kegigihan Jamet satu ini. Adegan beralih ke sebuah kedai di mana seorang yakuza bernama Michitaka sedang makan soto kudus. Namun ternyata orang-orang di sana sedang dalam misi untuk menghabisinya. Dan inilah sobat kehebatan Michitaka. Mereka pun panik ketika melihat Michitaka bergerak dengan sangat cepat. Dan setelah itu pertarungan pun menjadi lebih mudah baginya. Keesokan harinya, Michitaka langsung menghadiri pertemuan yang diadakan oleh klan Demagumi. Klan ini dipimpin oleh seorang bos yang mirip Bapak Castello bernama Kumicho. Di sini kita juga melihat sosok Terano yang tempo hari membayarkan ongkos pulang Kei. Ternyata dia adalah seorang akuntan yang bekerja di bawah Yakuza. Pertemuan hari itu dipimpin langsung oleh Kumicho. Dia langsung terus terang dan mengatakan kalau dia ingin memilih penerusnya. Kemudian kita tahu kalau Kumicho sedang dalam investigasi kepolisian dan berpotensi di penjara. Cukup lama dia membutuhkan orang yang bisa mengendalikan organisasi dari dalam di antara para eksekutif Demagumi. Ada dua kandidat kuat yang bersaing dan mereka adalah Kunitsu dan Kinoshita. Kumicho kemudian membuat sebuah aturan bagi mereka berdua, siapapun di antara mereka berdua yang menghasilkan cuan paling banyak, maka dia yang akan dipilih menjadi penerusnya. Setelah pertemuan itu, kita diperlihatkan kalau Kinoshita berencana untuk mengambil keuntungan sepihak dari uang milik klan. Dia juga berniat membunuh semua anggota eksekutif agar klan sepenuhnya menjadi berada di genggamannya. Selain itu, Kinoshita juga menyuruh anak buahnya untuk mengamankan Terano yang merupakan pencatat keuangan di Magumi, dan juga Terano ini tidak bisa dibungkam. Maka Kinoshita bisa berada di posisi yang berbahaya. Sementara itu, salah satu bawahan Kinoshita yang bernama Ayabe sudah ditunggu oleh Terano di ruangannya. Terano mengatakan kalau dia harus memeriksa anggaran perusahaan. Terano tentu saja mengendus bau busuk dari rencana Ayabe dan Kinoshita yang ingin mengkhianati klan. Ayabe pun mengancam akan menghabisinya kalau Terano berani melaporkan kejanggalan di rekening itu. Singkat waktu, malam pun tiba. Terano mengunjungi Kura, sahabatnya yang sedang dirawat di rumah sakit. Dia juga memeriksa rekening perusahaan yang ternyata memang janggal. Ada beberapa pemasukan yang dicuri diam-diam oleh Kinoshita. Sementara itu, anak buah Kunitsu tiba-tiba mendatangi dan menghajar Ayabe yang sedang berjalan-jalan dengan gadis. Dengan cerita entah apa tujuannya menculik Ayabe, tapi yang jelas perebutan kekuasaan di Magumi semakin sengit.
ナチュラルに参加してるけど、これ誰のおかげや。よし、で右隣の人と意を交換するわ。つい勝手に手が。おい、何してくれてんねん。おい、これ僕の計算に触らないで。八兵衛みたいな顔してんじゃねえよ。ねって。Di sisi lain, ketika sedang seru-serunya bermain monopoli, Mbak Iem tiba-tiba menerima telepon misterius dan ternyata orang yang menelpon itu ingin menggunakan jasa Mbak Iem. Mbak Iem kemudian memberikan arahan kepada Kei dan yang lainnya. Dan klien yang menggunakan jasa Kei kali ini adalah Kinoshita. Hal itu berkaitan dengan penculikan Ayabe. Misi Kei adalah menyusup dan menyelamatkan Ayabe dari Kunitsu CS. 木下組長直のフロント企業の社長綾部に株で国津組だ。綾部が国津。 Sementara itu, sembari menunggu Kei datang, Kinoshita mengulur waktu dan mengajak Kunitsu bersepakat. Dia juga menawarkan sejumlah uang kepadanya, namun Kinoshita tidak berniat memberikan uang itu kepada Kunitsu. Uang itu hanyalah pancingan agar Kunitsu mau melepaskan Ayabe. Di samping itu, Kei dan kawan-kawan bersiap melakukan misi berbahaya ini, namun untungnya mereka kini punya anggota baru yang bernama Daria. Dia adalah seorang sniper alias penembak jitu, dan ketika waktunya sudah tiba, Kei pun masuk ke dalam markas Kunitsu. こんばんは。 Setelah berada di dalam, Kei langsung beraksi seperti biasanya, dan Kei pun berhasil membunuh hampir semua anak buah Kunitsu. Setelah itu, Kinoshita muncul dari belakang sambil terbahak-bahak karena berhasil menjebak Kunitsu. Kinoshita kemudian memerintahkan anak buah Kunitsu untuk membunuh bosnya sendiri. 情けないやつやの。こんな。その方が面白い。それだけは。もう一匹。 Namun sebelum itu terjadi, Kunitsu sudah lebih dulu dibunuh oleh tembakan Daria. Dengan sangat puas, Kinoshita pun memuji kinerja timnya Mbak Iem yang cepat tanggap itu. Namun di sisi lain, Daria melihat sosok Aceng yang membuatnya trauma. Di sini belum jelas ada apa hubungan di antara mereka, tapi Daria sepertinya sangat membenci orang itu. Kei sendiri bingung melihat tingkah Aceng yang mirip jamet terminal Pasar Senen. Adegan beralih ke Terano yang sedang membobol berangkas milik Kinoshita dan mencuri sebuah data dari sana. Di sisi lain, Kumicho memanggil Michitaka dan memberinya sebuah misi. Ternyata di sini Kumicho sudah tahu tentang kematian Kunitsu CS dan dia juga tahu kalau Kei adalah pelakunya. Di sini kita bisa menyimpulkan kalau Kinoshita sengaja menyewa Kei agar Kumicho tidak mencurigainya. Dan dengan kata lain, Kei akan berada dalam bahaya karena harus berhadapan langsung dengan Michitaka yang sangat berbahaya. Setelah mendapatkan kabar tidak mengenakan tentang Kunitsu, kini Kumicho juga mendapatkan laporan dari Terano yang mengatakan kalau Kinoshita telah mengkorupsi sejumlah uang melalui perusahaan yang dipegang Ayabe. Namun Kumicho tidak ingin gegabah dan meminta Terano mencari bukti yang lebih kuat. Kemudian adegan beralih lagi ke warung ramen Mbak Iem. Di sana Daria terlihat sedang kebingungan memilih kos-kosan yang baru. Kei pun membantu juniornya itu untuk memilih tempat tinggal baru. Kei pun membawa Daria untuk melakukan survei kos-kosan terdekat. Sembari mengobrol soal tempat tinggal, Daria menceritakan latar belakang keluarganya yang kelam. 変なやつだな。仲間のヤクザに殺された。私はそいつらに拾われて人の方を終わりにしたい。 Keluarga Daria dibantai Yakuza ketika dia masih kecil, dan salah satu Yakuza di antara mereka adalah Aceng. Kei yang mendengar itu pun terkejut dan berjanji akan membantu Daria. Kemudian saat mereka hendak kembali, tiba-tiba ada serangan dari Aceng yang bergaya ala sniper. Kei dan Daria segera menghindar, namun ketika sudah berhasil kabur dari Aceng, mereka malah dihadang oleh Michitaka. Dan Daria kemudian menyadari kalau itu adalah jebakan Michitaka. Mengatakan kalau dia sangat membenci wanita yang membunuh, bagi Michitaka membunuh adalah tugas laki-laki,
Daria yang mendengar basa-basi itu pun muak dan langsung menyerang Michitaka. Namun Michitaka terlalu kuat dan lincah bagi Daria. Oleh karena itu, Kei pun langsung turun tangan dengan jurus bajing loncatnya. Dan lagi-lagi Michitaka mampu menumbangkan lawannya dengan sangat mudah. Melihat Kei yang terpental, Daria pun berusaha menghentikan Michitaka dengan tangannya. Namun Michitaka langsung menusuk perut Daria dan Kei pun tidak tinggal diam. Setelah itu Kei langsung boyong Daria ke rumah sakit. Dia juga dibantu oleh Zura dan Watanabe. Namun saat sedang menunggu Daria, tiba-tiba Watanabe didekati oleh Aceng. Dia menanyakan keadaan Daria, Watanabe pun hanya ngange-ngange aja. Dia nggak ingin membahayakan nyawa siapapun di rumah sakit itu. Aceng pun murka dengan respon Watanabe. Tak lama setelah itu, Kei dengan santai muncul dan mengambil minuman di vending mesin. Melihat itu, Aceng pun mendekatinya dan menanyakan apa yang terjadi kepada Daria. Namun dengan santainya, Kei menolak untuk memberitahu anggota Yakuza itu. Dia bahkan gak takut kalau si Aceng menangkapnya karena dia tahu pria itu gak akan bisa mengalahkan jurus bajing loncatnya. Keesokan harinya, Kei secara tidak sengaja bertemu kembali dengan Terano di rumah sakit. Mereka pun mengobrol dan bermain catur bersama. Keduanya mulai akrab dan kemudian menjadi teman. 誕生日とかですか？あの人。私、オセロは白を使う。行きますね。まあひっくり返るかもよ。Malam harinya Terano mengenang masa-masa terakhir Kura sebelum masuk ke rumah sakit. Kala itu mereka sama-sama pemula di organisasi. Kura mengambil bagian kekerasan, sedangkan Terano adalah bocah kalkulator yang menangani urusan uang Yakuza. Setelah itu, Kura terbangun dari tidurnya dan meminta Terano mengambilkan kopi. Kura mengatakan kalau dia sangat ingin menghirup aroma kopi. Namun ketika Terano kembali, Kura sudah tewas bunuh diri. Terano pun sangat sedih setelah ditinggal sahabatnya itu. Tidak hanya sedih, kini Terano menjadi burunan Demagumi karena dituduh mencari uang organisasi. Dan di tempat lain, Mbak Ie menerima pesanan lagi. Kei diminta untuk membunuh Terano. Namun di sini Kei belum tahu kalau targetnya adalah Terano. Dia hanya diberi deskripsi saja, dan sebelum itu Iem kembali bertanya kepada Kei apakah dia akan melakukan pekerjaan itu. Kei pun menjawab kalau dia akan melakukannya. Kemudian adegan beralih ke Kinoshita yang sedang menginterogasi Ayabe terkait dana yang dicuri Terano. Ayabe mengatakan kalau Terano sudah mencurigai Kinoshita sejak lama dan dia tidak menduga kalau dana yang digelapkan Kinoshita akan dicuri oleh Terano. Mendengar itu, Kinoshita pun murka dan langsung menghajar Ayabe. Sementara itu, Kei sudah mulai bergerak menyelesaikan misinya. Namun, Kei di sini masih belum tahu kalau yang sedang dia hadapi adalah para pengawal sewaan Terano. Karena itu, dia terus menghajar para pengawal itu. Setelah melumpuhkan semua pengawal itu, Kei langsung menodongkan pistol ke arah Terano. Di situ keduanya terkejut melihat satu sama lain, namun Kei terlihat lebih santai karena dia harus profesional dan tidak boleh pandang bulu dalam membunuh.
Dia juga berusaha mengusir semua perasaan pribadinya kepada Terano, namun ketika dia hendak menembak Terano, Zura tiba-tiba menelpon dan mengatakan kalau mereka belum bisa memastikan apakah Terano harus dibunuh langsung atau tidak. Kemudian dengan polosnya, Kei bertanya kepada Terano, apakah pria itu ingin istirahat dulu sebelum mati? Terano pun terheran-heran mendengar pertanyaan itu. Tidak hanya itu, bahkan Kei masih sempat-sempatnya belajar akuntansi karena waktu ujian sudah dekat. Melihat itu, Terano pun mengatakan kalau dia bisa mengajari Kei soal akuntansi. Di tempat lain, Kinoshita dan Ayabe melaporkan uang yang dicuri oleh Terano kepada Kumicho. Namun ternyata Kumicho sudah tahu soal itu karena Terano sendiri yang mengaku kepadanya. Selain mengaku, Terano juga melaporkan kebusukan Kinoshita selama ini. Akan tetapi Kinoshita tidak mau mengaku dan malah menyalahkan Ayabe. Kinoshita, 綾部聞いてそういうパターンもあるんですか。撃てほらほれ撃てほら撃てな。 Kumicho kemudian menghentikan mereka dan menyuruh mereka untuk mengembalikan semua uang yang hilang kalau masih mau hidup. Adegan beralih lagi ke Terano yang sedang mengajari Kei tentang pembukuan. のうち60万ドル分だけはな計算。るほど。教え方がうまい。これ Namun tak lama setelah itu, Kinoshita menelpon Kei, kemudian telepon itu dialihkan ke Terano. Di sini Terano mencoba membuat kesepakatan dengan Kinoshita, namun sebelum itu dia ingin tahu apakah Kinoshita adalah orang yang memerintahkan pembunuhan kepada Kura beberapa tahun silam. Tak disangka-sangka Kinoshita mengakui hal tersebut. Terano pun tidak jadi melanjutkan kesepakatan dan langsung membakar semua uang yang ia curi. Melihat itu, Kinoshita menyuruh Acheng mengumpulkan pasukannya untuk menyerang Terano. Tidak butuh waktu lama bagi pasukan Kinoshita untuk sampai di tempat Terano. Mereka datang sambil petantang petenteng di depan Terano. Mereka juga meremehkan dan melecehkan Kei yang baru saja hendak pergi dari situ. Namun Kei tidak langsung melawan, justru Terano yang berinisiatif untuk menolong Kei. その子に構うな。大食いチャンピオン大事なチーム。考えが変わった。 Kei dan Terano kemudian bersembunyi di sana. Terano berubah pikiran, dia ingin Kei bekerja menjadi pengawalnya. Tanpa berpikir panjang, Kei langsung menerima tawaran tersebut. Dan Kei pun berhasil melumpuhkan mereka semua dengan cepat, bahkan Terano sampai mematung setelah melihat kemampuan Kei dalam membunuh. Setelah membantai bolo-bolonya Kinoshita, Kei mengajak Terano ikut bersamanya serta Zura dan Watanabe. Namun tiba-tiba mereka diserang Michitaka yang ternyata masih hidup. Aksi kejar-kejaran dan baku tembak pun terjadi. Untungnya, skill mengemudi Zura dan kecerdikan Watanabe mampu menghentikan Michitaka. Namun sayang, di tengah perjalanan, bensin mereka habis. Dan tiba-tiba sebuah mayat jatuh tepat di depan kaca mobil, dan benar saja yang melempar mayat itu adalah Michitaka. Karena bensin sudah habis dan Oga bertarung lagi, Kei dan kawan-kawan pun memilih kabur ke dalam gedung. Namun Michitaka dengan cepat menghentikan mereka. Zura kemudian menyuruh Kei membawa Terano sebagai kliennya ke atap gedung. Helikopter kiriman Iem akan menjemput mereka, sementara itu Zura dan Watanabe memutuskan untuk mengulur waktu dengan cara bertarung dengan Michitaka. Walaupun tidak sehebat Kei, Zura tetap percaya diri di depan Michitaka, dan ketika Zura dan Watanabe sedang mengulur waktu, Kei dan Terano pun terus berlari mencari akses menuju ke atap gedung. Tapi sayangnya, Michitaka kembali menghadangnya setelah membuat Zura dan Watanabe babak belur. Kei pun tidak punya pilihan lain selain bertarung lagi. Kemudian menyuruh Terano cepat-cepat pergi dari sana. Kei memutuskan untuk mengulur waktu dengan berduel melawan Michitaka. Dia mengatakan kepada Terano kalau itu sudah menjadi tugasnya untuk melindungi klien.
Terano pun mengiyakan permintaan Kei dan langsung berlari. Dan kini tinggal tersisa Kei dan Michitaka yang siap berduel sekali lagi untuk menunjukkan siapa yang paling kuat. Namun sayangnya, duel itu tidak adil karena Michitaka menggunakan senjata, sedangkan Kei hanya mengandalkan tangan kosong. Alhasil Kei terluka cukup parah. Di sisi lain, Kinoshita kembali membawa bolo-bolonya untuk membunuh Terano dan mengambil uangnya. Dia bahkan berencana membunuh Michitaka yang sampai saat ini masih setia kepada Kumicho. Dan jika dia berhasil membunuh mereka, target berikutnya adalah Kumicho, sehingga dia bisa mengambil alih klan sepenuhnya. Dan secara kebetulan, Michitaka terlihat akan membunuh Terano, sehingga Kinoshita pun langsung mendekatinya. Michitaka yang tidak suka dengan gelagat mereka pun langsung berinisiatif menyerang duluan. Selagi Michitaka sibuk meladeni bolo-bolonya Kinoshita, Terano pun berlari secepat mungkin, namun ternyata dia masih harus menghadapi rintangan. Kali ini Aceng yang menghadangnya, dan di sini Aceng mengatakan bahwa dia adalah orang yang disuruh untuk mencelakai Kura waktu itu. Mendengar itu, Terano pun tidak bisa mengendalikan emosinya, tetapi di sisi lain dia juga tidak bisa apa-apa karena si Aceng sudah menodongkan pistol ke arahnya. Namun ketika Aceng hendak menarik pelatuk, tiba-tiba ada tembakan dari kejauhan. Dan orang yang menembak itu adalah Daria. Akhirnya dia memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam ayah dan ibunya. Setelah itu, dia pun langsung membawa Terano ke tempat yang aman untuk melakukan pelarian. Namun lagi-lagi Michitaka menjadi penghalang. Aitsu wa Tapi tak lama kemudian, Kei yang sudah bangkit lagi datang untuk melindungi Terano. Dan berkat ambisinya, Kei pun berhasil membuat Michitaka kewalahan. Kei pun akhirnya bisa mengalahkan Michitaka yang super kuat itu. Setelah itu, Kei dan Daria langsung membuat Terano ke tempat helikopter. Di sana Terano berterima kasih kepada Kei dan mengajaknya pergi bersama ke Amerika. Namun ketika Kei belum sempat menjawab, tiba-tiba Terano ditembak oleh Kinoshita yang ternyata masih hidup. Terano pun tumbang dan Kei juga dihajar oleh Kinoshita. Setelah itu Kinoshita menyuruh Terano membunuh Kei kalau dia tidak mau memberitahu letak uang yang dia sembunyikan. Terano pun mengatakan kalau uangnya disimpan di brankas, namun ketika Kinoshita meminta kuncinya, Terano malah menaruh bom di tangannya. Kematian Terano pun membuat Kei sedih, namun di sisi lain Ayabe merasa senang karena Kinoshita sudah tewas sehingga dia bisa menguasai wilayahnya. Dan ternyata dalang dari semua itu adalah Kumicho. Dialah orang yang mengadu domba para eksekutif klan agar kekuasaannya tetap utuh walaupun dia akan dipenjara. Ayabe yang merasa berjasa dalam membantu rencana Kumicho pun meminta jatah jabatan, namun Kumicho tidak memberikannya. Di sisi lain, Kei masih meratapi kepergian Terano yang menggenaskan.
Dan untuk yang terakhir kalinya, dia melemparkan uang 30 sen ke sungai itu untuk mengembalikan uang Terano yang digunakan untuk membayar ongkosnya kala itu. Adegan beralih ke warung ramen Iem. Malam itu ia kedatangan tamu tak diundang dan tamu itu adalah Michitaka. Karena memaksa, Iem pun membuatkannya ramen, namun secara mengejutkan ramen itu justru enak di lidah Michitaka. Setelah ramennya habis, Michitaka mengatakan kalau dia akan kembali lagi ke warung itu. Di akhir film, Kei akhirnya menjalani masa ujiannya di sekolah pada hari pertamanya. Dia tiba-tiba mendapatkan pesan misterius dari seseorang. Pesan itu menampilkan kota New York dan roti keju. Dari situ Kei yakin kalau Terano masih hidup dan kini tinggal secara damai di Amerika. Dan film pun tamat dengan cukup mengharukan. Film ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan cewek wibu kayak Kei, karena cewek wibu adalah cewek paling berbahaya di muka bumi. Oke guys, cukup sampai di sini ulasan film kali ini. Jangan lupa buat subscribe dan like agar aku semangat untuk ulasan video selanjutnya. Dadah!